Oke, kepada Anda dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kita berdoa baik, terima kasih Anda yang sudah menonton hari ini. Nah, sebelumnya udah pada kenal nggak di sini teman-teman semua? Belum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu bernama Kristal Simanjuntak. Ibu biasa dipanggil Ibu RS dan Ibu sebagai guru BK Bayu di tempat ini. Halo semuanya. Hai. Oke, nah di sini anak-anak Ibu udah pada kenal? Belum. Nah, biar lebih kenal agar seperti yang pepatah mengatakan nama kata sayang, maka kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, dari sini sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Ibu. Oke, nah dari sebelah kiri dipersilakan. Halo Sofi. Halo Asun. Halo semuanya, saya Hafsa. Saya dari kelas 7B. Halo Alfa. Perkenalkan, saya akan berada di bagian Aurel. Saya dari 8B. Halo Aurel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila. Saya dari kelas 8A. Halo Naila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella. Saya dari 8B. Halo Bella. Nah baik. Nah sebelumnya untuk memuji teman-teman semuanya, Ibu tunjuk nih. Nama ini siapa? Aurel. Nama yang ini? Aurel. Kalau yang ini? Bella. Oke, tepuk tangan dulu. Nah sebelumnya ada yang tahu nggak kita menyimpulkan dari semuanya di sini ada apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Dijelaskan terlebih dahulu. Kalau di sini kita melakukan konseling bimbingan kelompok atau singkat dengan BKP. Nah biar lebih enak kita ngomongnya atau mengucapkannya BKP ya. Ayo. Nah nanti semuanya udah pernah mendengar apa itu BKP? Belum. Ada yang belum, ada yang udah nih. Bagi yang udah, boleh dong berbagi kepada teman-teman semuanya untuk menginformasikan apa itu BKP. Siapa nih yang udah tadi? Ibu. Oke, kepada Hasan. Ibu, ini setahu saya aja. Setahu saya itu BKP itu seperti layanan yang ada BK adain. Ibu, nanti kita tuh sama-sama untuk membahas satu informasi yang sedang kami bicarakan itu, Bu. Oke, benar ya kata Hasa. Kalau bimbingan konseling itu sedikit meluruskan bahwa kalau BKP itu langsung layanan yang diberikan oleh Hansel untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan biasanya kita bergabung dalam kelompok kecil dan tujuannya untuk meningkatkan skill komunikasi dan meningkatkan wawasan maupun pengetahuan, dan kita juga memanfaatkan dinamika bagaimana cara kita untuk menghargai teman-teman kita ketika berbicara. Sejauh ini apakah paham apa itu bimbingan kelompok? Paham, Ibu. Oke, nah di bimbingan kelompok ini atau BKP ini juga ditekankan bahwa anak-anak semuanya bisa terbuka, dan di bimbingan kelompok anak-anak semuanya bisa terbuka baik dari pengetahuannya dan berbagi informasi. Seperti yang juga dikatakan bahwa anak-anak semuanya bisa terbuka. Dan sebelumnya anak ini bertanya terlebih dahulu nih, anak-anak semuanya apakah sukarela datang ke sini? Sukarela, Ibu. Oke, karena sukarela, Ibu berharap semuanya bisa berpartisipasi aktif, dan nantinya ketika ada temannya yang ketika berbicara supaya tidak memotong, dan juga ditekankan ketika ini berbicara nantinya anak-anak semuanya mohon angkat tangan terlebih dahulu. Nah sejauh ini apakah anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan kita berikutnya? Bisa, Ibu. Oke, bisa. Nah anak-anak semuanya apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Ada yang mau ke kamar mandi?
sudah siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya? Sudah siap, Bu. Sudah sangat siap. Oke, nah untuk kegiatan kita hari ini bersama dengan BKP kita mempunyai topik tugas dan Ibu mengangkatnya sebagai mengatasi demam panggung. Anak-anak semuanya, apakah tahu apa demam panggung? Tahu, Bu. Oke, kepada Sofi. Jadi kalau seperti di tempat itu berarti dibilang itu kalau kita tahu itu kayak berasa itu berasa berperang gitu. Benar ya kata Sofi tadi bahwa demam panggung itu gemeteran ketika berbicara di depan umum. Nah, anak-anak semuanya ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, kepada Dewa. Bu, orang itu jadi cenderung nggak bisa ngeliat orang-orang yang depan itu. Jadi kalau dengan orang dia kayak dia orang bicara ada apa mungkin banyak kan nggak gitu. Oke, benar ya kata Bella, kalau biasanya orang yang demam panggung itu tidak bisa menatap berkatakan dengan orang lain dan keringat dingin juga ya. Oke, nah ini semuanya kalau ada masalah itu berarti ada juga ya faktor penyebabnya. Nah ini semuanya kalau teman-teman tahu apa sih itu faktor penyebab dari demam panggung? Bu, Siapa dulu nih? Aura ya Bu. Oke, kepada Aura, silakan. Biasanya itu karena kurang percaya diri gitu dan takut dengan omongan orang lain. Oke, benar ya kata Aura, bisa juga faktor penyebabnya takut tidak percaya diri dan takut karena omongan orang lain ya. Oke, nah kepada Hasan tadi mau ngomongin apa tadi? Kalau dari hasil itu Bu, yang itu sama Bu, istirahat. Habis itu Bu, ini sih kayaknya karena nggak lagi apa ya, jadinya waktu di rumah tuh jadi rumah takut. Kalau dari kasa itu bisa juga karena kurang persiapan juga ya. Nah ini semuanya kalau ada faktor penyebab berarti ada juga dampak dari demam panggung tersebut. Kalau nanti semuanya tahu apa sih itu dampak dari demam panggung? Saya Bu, Asal lagi, nah kepada teman-teman bagaimana dong? Oke, kepada Naila. dampaknya itu kayak kita kurang diri kita gitu. Oke, benar ya, bisa juga dampaknya jadi nggak mau lagi untuk presentasi dan jadi menutup diri ya, karena malu juga gitu. Oh, bisa juga jadi malu, nggak mau berinteraksi gitu. Nah, benar ya, tepuk tangan untuk Naila. Nah tadi siapa lagi yang mau? Oke, kepada Aul. Ada tadi misalnya kita tidak maksimal itu kurang Oke, benar ya kata Aul tadi kalau dampaknya itu bisa jadi kurang maksimal ya presentasinya, jadi nilainya mungkin lebih rendah gitu kalau kurang maksimal. Nah dan itu semuanya kalau ada dampak berarti harus kita bisa mengatasinya. Anak itu semuanya sudah pernah sudah tahu bagaimana cara mengatasinya atau mungkin sudah pernah kalau sudah pernah melewati itu jadi mempunyai skill untuk mengatasi demam panggung tersebut. ya Bu. Coba dulu nih. Saya tidak mau Oke, kepada Sophie. seperti dari sampai kami bertemu itu karena persiapan, karena praktek ini, terus juga karena kalau jadinya cara seperti itu kita harus jadi kita harus menyiapkan itu tuh harus bisa kita kalau kita kita tahu materi apa materi pengalaman apa aja terus jadi situ kita harus mengerjakan menjadi teman. Benar banget nih dari pengalaman Sophie. Ada Sophie, dia pernah mengalami seperti itu, berarti dia mempersiapkan secara matang sebelum presentasi, mungkin menulis kisi-kisi ya terlebih dahulu agar lebih mampu dalam menjelaskan nantinya. Baik, terima kasih ya Sophie. Nah, siapa lagi teman-teman? Saya itu Oke, kepada Hasan. saya yang mengatasi itu kan kita tahu itu kita tahu masalah
sholat kita itu. Kalau berangkat itu kan ini karena kalau kesehatan, jadi harus terus sebelum presentasi lebih banyak latihan, lebih banyak materinya. Terus yang buat tipsnya adalah latihan itu di dekat cermin, jadi kita bisa misalnya mengambil pada gerakan tangan. Jadi misalnya kita kayak groginya tersambar itu Bu. Oke, dengar ya kata Hasan tadi, bisa juga kalau kita masih di panggung kita menggunakan gerakan tangan ya, karena itu sebagai cara mengatasi kita biar nggak terlihat grogi. Nah, kepada teman-teman ada lagi cara mengatasinya? Oke, kepada Bella. Ini kan kalau misalnya kita menjadikan dari waktu 20 dan dalam perasaan berlebihan gitu masing-masing kita bisa ini tarik nafas 3 detik, tahan nafas 4 detik, lalu nafas 3 detik gitu loh. Kalau gini kok kita bisa presentasi, tapi kita jangan agak mengkorek yang tersebut, itu bisa terjadinya gitu. Oke, benar ya kata Bella tadi, ini sebagai pemahaman baru ya. Bagaimana ini sebagai langkah awal ya, dan bisa teman-teman bisa praktekkan ketika lagi cemas banget. Baik anak dari semuanya tidak terasa ya bahwa kegiatan kita sampai 45 menit sudah berujung pada kegiatan kita hari ini. Nah, dan ibu semuanya sudah tadi banyak kita bahas mulai dari pengertian, faktor penyebabnya dan dampaknya juga dan cara mengatasinya daripada teman-teman semuanya. Nah, ibu menurut kalian anak ibu semuanya siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Oke, kepada Hasan. Nah, jadi Bu, kesimpulan dari kegiatan hari ini itu yang pertama, Hasan itu senang sekali Bu, karena di sini Hasan mendapatkan teman-teman baru, dan teman itu beda kelas, dan Hasan jadi tahu anak teman-teman di sini. Terus yang kedua Bu, Hasan jadi tahu cara lain untuk mengatasi dengan panggung Bu, seperti kata Bella, kalau kita dulu di depan kita bisa tatap, nggak usah matanya, tapi kita tatap dari dulu. Oke, benar ya kata Hasan tadi. Tepuk tangan untuk Hasan. Nah, dan semuanya ada yang mau menyimpulkan lagi hasil kegiatan kita hari ini? Sudah itu. Oke, tidak berarti sudah sepakat ya Hasan saja ya. Sudah itu. Oke. Nah, dan semuanya bagaimana pesan dan kesannya hari ini? Oke. Yang juga sama Oke, atas itu tadi sangat lelah ya karena dengan panggung ini adalah sebuah kebiasaan ketika kita presentasi juga. Nah, siapa lagi yang mau untuk menyampaikan kesan dan pesannya? Oke, kepada Bella. saya karena ternyata buat saya juga tahu kalau kenapa kita bermanfaat itu karena kita juga kurang persiapan itu bukan karena mungkin kita kayak beberapa sama teman-teman tapi karena mungkin kita kurang persiapan juga. Oke, benar ya kata Bella tadi. Baik dari semuanya untuk harapan pertemuan kita berikutnya karena kan kita akan bahas nih masalah-masalah yang masih hits dan masalah-masalah yang hangat di zaman sekarang. Untuk harapan dan dari semuanya ada kepada Mega Harapan aku di depan saya kegiatannya ditambahkan game-game itu ya yang seperti itu. Harapan dari Mega itu untuk pertemuan berikutnya itu banyak tim lagi ya. Dan siapa lagi anak dari semuanya? Saya itu Oke, kepada Hasan. harapannya berikutnya itu teman-teman semua ada yang malu-malu Oke, nah pesan dari harapan kepada teman-teman Hasan nih supaya tidak malu-malu lagi ketika itu berpendapat. Nah, ada lagi teman-teman anak dari semuanya? Oke, sudah sepakat ya? Sepakat. Nah, anak dari semuanya berikutnya kita akan
akan mengadakan kegiatan ini lagi. Nah, dan ibu semuanya ada saran nggak untuk tempat, lokasi, dan jamnya? Oke, kepada Aurel. Saran saya tuh di hari yang sama sama di jam yang sama gitu. Oke, berarti sekarang di hari Selasa jam 10. Nah, anak-anak semuanya untuk lokasinya ada sekarang hari ini. Oke, kepada Bella tadi. Bella, gimana kalau kita melakukan bapak ini di kamar aja biar ada udara segar. Jadi Oke, berarti kita sepakat ya di kamar 2 di hari Selasa dan jam 10. Bagaimana, sepakat semuanya? Oke, karena anak-anak semuanya kita sudah siap mengakhiri kegiatan kita. Bagaimana kita kalau screening terlebih dahulu nih? Kalau ibu bilang ke 1, anak-anak semuanya bisa tepuk 1. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalau ibu bilang tepuk 3, kalau ibu bilang tepuk 4, kalau ibu bilang tepuk 5. Oke, paham? Paham, Ibu. Nanti kalau kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4, tepuk 5, tepuk 5, 2. Sudah semangat semuanya? Anak-anak semuanya, karena kita sudah siap dan sudah selesai mengikuti kegiatan kita hari ini, karena kita tadi buka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Ada yang bersedia untuk memimpin doa penutup kita hari ini? Oke, kepada Bella. Dan Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi aktif dan semangat anak-anak semuanya dan waktu yang telah diluangkan untuk kita hari ini. Apabila ada perkataan Ibu yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari gestur, Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih.